Pernah dengar istilah sembilan naga? Konglomerat-konglomerat besar yang katanya menguasai ekonomi Indonesia. Tapi sekarang muncul pesaing baru, 9 haji. Nah, pengusaha lokal dari daerah yang mulai menyaingi dominasi itu. Pertanyaannya, siapa mereka? Seberapa besar kekayaannya? Dan apa dampaknya buat kita semua? Ayo kita bongkar satu persatu. Istilah sembilan naga pertama kali muncul di era Orde Baru. Awalnya punya konotasi negatif karena dianggap dekat dengan kekuasaan. Bahkan disebut-sebut terlibat bisnis abu-abu. Tapi setelah reformasi, istilah itu berubah. Sekarang sembilan naga dipakai untuk menyebut konglomerat super besar, pengusaha kelas berat yang punya pengaruh di hampir semua sektor ekonomi. Kenapa mereka disebut sembilan naga? Karena mereka kuat, besar, dan punya pengaruh dari hulu sampai ke hilir. Dari rokok, bank, properti, media, makanan, hingga transportasi. Nah sekarang kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Robert Budi Hartono. Orang terkaya di Indonesia, pewaris Jarum, pemilik saham besar BCA, Polytron, sampai agribisnis. Kekayaannya lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat, ratusan triliun rupiah. Yang kedua, Michael Bambang Hartono. Saudara kandung Robert, sama-sama jadi pemilik Jarum Group. Mereka berdua ibarat naga kembar dalam ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Antoni Salim. Bos besar Indofood, Sari Roti, dan Indomaret. Dari mie instan sampai warung terdekat, hampir semua rumah tangga di Indonesia terhubung dengan bisnisnya. Yang keempat, Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Bisnisnya meliputi perbankan, rumah sakit, properti, dan asuransi jiwa. Juga dikenal dermawan, aktif di pendidikan dan juga kesehatan. Yang kelima, James Riyadi, pewaris Lipo Group. Dari mall, rumah sakit, properti, sampai pendidikan dan media, jaringannya luas, bahkan sampai internasional. Yang keenam, Rusdi Kirana, pendiri Lion Air Group. Dia mengubah wajah transportasi udara Indonesia dari tiket murah jadi maskapai dengan jaringan penerbangan terbesar di negeri ini. Tommy Winata, pendiri Arta Graha Group. Bisnisnya meliputi perbankan, properti, dan infrastruktur. Namanya sering muncul dalam isu besar ekonomi dan juga politik. Sofian Wanandi, pendiri Gemala Group yang berkembang jadi Santini Group. Usahanya di otomotif, energi, dan farmasi. Juga dikenal punya kedekatan dengan dunia politik. Edwin Suryajaya, putra pendiri Astra, kini aktif lewat Saratoga Group. Investasinya ada di infrastruktur, tambang, keuangan, dan telekomunikasi. Inilah mereka 9 naga, para konglomerat yang kekuatannya nyaris menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Tapi sekarang muncul istilah baru, 9 haji. Mereka bukan konglomerat tua dari Jakarta, tapi pengusaha daerah dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Mereka membangun dari bawah, sering mulai dari nol, dan ada yang pernah jadi supir truk, tukang ojek, sampai pedagang kecil. Kini mereka tumbuh jadi raksasa ekonomi di wilayahnya masing-masing dan mulai menyaingi naga lama di tingkat nasional. Siapa aja mereka? Ayo kita lihat. Yang pertama, Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad. Dulu supir truk dan tukang ojek, kini jadi raja batubara lewat John Lynn Group. Bisnisnya merambah biodiesel, perkebunan, dan transportasi. Haji Rashid atau Abdul Rashid, pengusaha besar dari Kalimantan Tengah, fokus di kelapa sawit dan transportasi. Dikenal dermawan, sering berbagi beras ke masyarakat. Haji Robert
atau Robert Nitiyudowaco, pemilik Nusa Halmahera Minerals, Raja Emas dari Maluku Utara, setelah ambil alih saham tambang dari perusahaan asing. Haji Ciut atau Muhammad Hatta, pengusaha batu bara dan sawit asal Kalimantan Selatan. Julukannya sederhana, tapi bisnisnya luar biasa besar. Haji Aksa Mahmud, pendiri Bosowa Group dari Makassar. Usahanya di semen, otomotif, pendidikan, sampai keuangan. Juga ipar dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Haji Ijai atau Zaini Mahdi, pengusaha batubara Kalimantan, pemilik PT Batu Gunung Mulia, sering disebut sebagai pemain penting di energi daerah. Haji Leman atau Abdus Samad Sulaiman, pemilik Hasnur Group, bisnisnya dari agribisnis, kehutanan, kelapa sawit, sampai logistik. Haji Anif atau Musanif, pengusaha besar perkebunan dari Sumatera Utara, usahanya lewat anugerah Langkat Makmur. Haji Kala lewat Kala Group, dari otomotif, energi, sampai properti. Nama besar di Indonesia Timur, bagian dari dinasti bisnis keluarga Kala yang dekat dengan politik nasional. Inilah mereka 9 haji, para pengusaha daerah yang kini jadi naga baru. Kalau dibandingkan, jelas beda gaya. 9 naga lahir dari jaringan lama, dekat dengan kekuasaan pusat. Bisnis mereka di bank, properti, makanan, media, dan juga retail. 9 haji lahir dari bawah. Mereka bertumbuh di daerah, kuat di tambang, perkebunan, logistik, dan juga energi. Naga lama lahir dari pusat, naga baru lahir dari pinggiran. Tapi satu hal yang sama, keduanya punya pengaruh luar biasa dalam ekonomi Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah hadirnya 9 haji bikin ekonomi kita lebih merata atau justru melahirkan konglomerasi baru yang lagi-lagi hanya dikuasai segelintir orang? Di satu sisi, bagus kalau daerah punya raksasa ekonomi sendiri. Tapi di sisi lain, tantangannya besar. Konflik lahan, isu lingkungan, dan juga transparansi bisnis. Yang jelas, persaingan antara 9 naga dan 9 haji akan bikin perekonomian Indonesia lebih dinamis. Ada peluang tapi juga ada resiko. Jadi 9 naga atau 9 haji, siapa yang sebenarnya lebih berkuasa? Apakah naga lama tetap mendominasi atau para haji baru ini bisa jadi penantang serius? Kalau menurut kalian, mana yang lebih baik buat Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.